Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda dengan NIM 25650220. Pada kesempatan ini saya akan membuat dan menjelaskan cara pembuatan program atau aplikasi KTP sederhana dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Video ini juga bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah pemrograman VisualNet dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Eri Musyar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik. Nah, langsung saja. Sekarang kita sudah berada di aplikasi Visual Studio 2010-nya. Kita pencet new project. Namanya kita ubah menjadi tugas 1. Ini adalah tampilan utama dari Microsoft Visual Studio. Sekarang ada toolbox, ada form 1. Nah, untuk membuat aplikasi KTP sederhana ini, form 1-nya ini kita sesuaikan dengan ukuran KTP pada umumnya. Nah, lalu kita ke menu toolbox, jendela toolbox untuk menambahkan label. Tinggal kita copy lalu kita paste, kita gunakan sebanyak kurang lebih 16. Untuk 16 ini kita taruh di atas, itu juga 15. Sekarang tinggal kita susun labelnya ini sesuai dari yang ada KTP. Kurang lebih kita atur seperti ini, seperti tampilan pada KTP. Lalu label 16-nya kita ubah teksnya. Kita pergi ke jendela properties, kita cari teks, lalu kita ubah menjadi Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk label 15 kita ganti juga menjadi Kota Bau-Bau. Lalu kita rapikan. Oh ya, kita bisa ubah fontnya ya. Untuk teksnya ini kita bisa ubah fontnya. Kita cari di jendela properties, ada font, kita klik titik 3-nya. Nah, kita bisa ubah, kita ubah ke 10. Dan untuk fontnya saya menggunakan yang direkomendasikan saja ya. Kota Bau-Baunya juga kita ganti font, ukuran fontnya saja. Untuk font ini kalian bebas memilih ya, bisa memilih sesuai keinginan. Untuk label 14-nya kita sesuaikan kurang lebih seperti ini. Nah, untuk label 1 sampai seterusnya kita ubah teksnya sesuaikan seperti yang ada pada KTP. Pertama itu ada nick, kedua ada nama, nah dan seterusnya. Jadi saya percepat saja ya videonya. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilan akhirnya. Setelah kita tambahkan, kita sudah ganti teks-teksnya semuanya. Lalu saya ingin gunakan lagi label untuk titik 2-nya. Kita ganti lagi label 17-nya, kita gunakan titik 2.
Selanjutnya kita ke jendela toolbox lagi, lalu kita cari text box, kita cari namanya text box ya. Nah, ini text box, kita drag ke sini, sesuaikan, terus kita copy saja, tinggal kita paste. 14, kita gunakan 14 ya, kita sesuaikan, susun rapi ya. Ini textbook yang ke-14, kita taruh di label 14 yang kita sudah ganti namanya, sesuaikan saja seperti tadi, seperti label tadi. Sorry, kita hapus ininya, kita hapus ya yang ke-13 dan ke-14 karena kita cuma gunakan 12 textbook saja, keduanya kita menggunakan combo box. Nah, jadi kita atur seperti ini untuk textboxnya. Terus status perkawinan dan jenis kelamin sengaja saya tidak menggunakan textbox, saya kosongkan karena saya ingin menggunakan combo box. Kita cari lagi di jendela toolbox, kita ambil combo box, kita drag, dapat gunakan combo box ya, tinggal kita copy, kita paste. Nah, langsung kita blok semuanya, ini kita blok biar panjangnya merata, panjangkan sampai ke golongan darah, lebih sampai ke golongan darah. Lalu untuk combo boxnya kita isi menggunakan ID tag, isi laki-laki, perempuan. Untuk yang status perkawinan juga kita isi pakai kawin dan belum kawin. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, setelah ini semuanya, setelah semua sudah seperti ini, kita buat form 2. Kita pergi ke menu ini buat kita ya, lalu kita pilih add Windows, kita pilih add Windows form, klik, langsung kita enter. Nah, untuk form 2 ini kita sesuaikan dengan ukuran form 1, kita sesuaikan dengan ukuran form 1. Nah, kurang lebih seperti ini ya, form 1 dan form 2 nya kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita ke menu ini lagi, kita ke jendela toolbox, kita cari yang namanya picture box. Ini dia picture box, kita drag, kita sama ratakan dengan nama. Nah, lalu kita sesuaikan ukurannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita cari lagi di jendela toolbox, kita gunakan lagi button atau buttonnya, kita drag lagi di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita copy, kita paste, button 2 nya kita taruh di sini. Nah, untuk di button 1 ini kita ke jendela properties lagi, karena kita ingin mengubah namanya menjadi pilih foto. Untuk di button 2 nya kita
cetak. Nah, jadi begini tampilannya. Kita tinggal, kalau seperti ini, kita tinggal blok semuanya, atau kita tinggal Ctrl A untuk blok semua, langsung kita copy, kita paste ke form 2. Nah, jadi tidak ada yang berubah, sama untuk semuanya, ukuran dan fontnya tidak berubah dari form 1 ke form 2. Jadi, nah di sini saya mau menguji dulu dengan cara kita run, apakah combo box tadi kita berguna atau tidak. Nah, jadi ini fungsi dari combo box. Kenapa saya menggunakan combo box? Ini adalah fungsi. Oke. Nah, selanjutnya kita ubah backgroundnya. Biar kita pergi ke jendela properties, kita cari background, kita klik titik 3-nya, kita pencet, kita pergi ke local resource, import. Nah, ini kita bisa buka dari sini. Nah, jangan cuman form 2 yang diubah ya, backgroundnya form 1 juga kita harus ubah backgroundnya. Kita pergi ke jendela properties lagi, kita begini, cari background, kita ubah lagi backgroundnya. Nah, dan untuk di form 2 ini saya ingin hapus semua ini, karena kita tidak lagi menggunakan ini. Oh sorry, untuk ini kita hapus ya, kita tidak lagi menggunakan ini. Jadi di sini di form 2 kita menggunakan label lagi. Kita cari lagi di jendela toolbox, kita cari label. Nah, seperti ini. Kita copy, lalu kita paste. Sebanyak 14 ya. Nah, ini juga kita hapus. Ini hapus juga. Kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Tampilan dari form 1, tampilan dari form 2. Dan untuk di sini kita ubah lagi di form 2, di bagian cetak, di button yang cetak ini, button 2-nya kita ubah jadi keluar. Kita pergi ke button form 1, lalu kita buat codingannya dengan cara di buttonnya ini, button 2-nya kita klik 2 kali. Nah, kita sudah masuk ke sini, jadi terus kita tinggal tulis di sini form 2 dot label 31 ya, label 31 dot text, karena dia berbentuk teks, lalu sama dengan text box 1, text box 1. Nah, itu dia, text box 1 dot text. Nah, jadi seperti ini. Untuk menguji codingan kita berhasil, kita gunakan ini form 2 dot show, buka kurung, tutup kurung. Nah, lalu kita coba run. Kita run di sini. Kita coba apakah berhasil atau tidak.
untuk di nick kita coba, karena kita coding baru nicknya ya. Kita coba cetak. Nah, nih berhasil ya. Berarti tinggal kita salin kita copy, kita paste. Kita copy sebanyak 14 kali ya. Mungkin saya percepat saja biar lebih cepat. Nah, jadi setelah di copy semuanya kita ubah ya. Ini label 3 satunya kita ubah ke label 32, text box satunya kita ubah ke text box 2. Begitu seterusnya. 33 kita ubah ke label 33, lalu kita ubah ke text box 3. Untuk yang keempat. Nah, untuk label 34 ini karena kita menggunakan combo box, jadi di sini kita hapus ya, kita pakai combo box 1. Nah, mungkin saya percepat saja. Jadi seperti ini tampilan codingannya. Kita coba dulu, kita coba run. Kita isi ini jadi 1, ini 2, ini 3. Oke, kita coba cetak. Nah, jadi sudah sesuai ya codingan kita, sudah berfungsi sesuai yang kita mau. Selanjutnya kita pergi ke form 1 lagi, karena button 2 sudah selesai kita coding, tinggal button 1-nya. Nah, untuk button 1 karena codingannya agak rumit, jadi saya sudah punya salinannya di sini. Nah, jadi seperti ini codingan buat fotonya. Buat foto ini codingan di form 1, dan ini buat codingan di form 2-nya. Nah, kita coba run lagi ya. Kita coba lagi run. Coba pilih foto. Nah, sudah bisa pilih foto ya. Sekarang tinggal kita bagaimana caranya supaya ininya tombol keluarnya bisa berguna. Jadi kita klik 2 kali, masuk ke codingan, tinggal kita tambahkan N. Nah, selesai. Kita coba run-nya, karena kita sudah selesai. Kita coba run. Kita coba cetak. Nah, jadi seperti ini tampilan akhirnya. Kita coba keluar. Oke. Jadi itulah cara pembuatan aplikasi KTP sederhana. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan dalam perkataan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.